Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yaitu Fitrian Alfianti, Dian Amor, Heru Kartika Sandra, Rahayu Junita Putri, dan Sriwinda. Kami dari kelompok 2 yaitu tentang lembar kerja H dan O akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang rancangan pembelajaran dalam UPD. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Silakan menyaksikan. Bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja? Yang pertama, menyiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, menyajikan informasi secara logis dan jelas. Yang ketiga, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya agar peserta didik memiliki pengetahuan secara utuh. Yang keempat, menyampaikan informasi pengetahuan dan keterampilan secara bervariasi. Yang kelima, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih dan mendalami pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Yang keenam, membantu peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Yang paling penting agar peserta didik dapat menggugah ide-ide besarnya adalah seorang pendidik harus terlibat secara fisik dan emosi dalam setiap pembelajarannya. Selain itu, juga dapat menerapkan pendekatan saintifik yakni mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengolah data, dan mengkomunikasikan. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Yang pertama yaitu situasi ketika kegiatan pembelajaran berbasis praktik langsung. Yang kedua, memberikan pertanyaan hot kepada peserta didik untuk menstimulus pemikiran kritis peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan berbasis proyek sehingga peserta didik dapat memunculkan ide-ide kreatif yang dimilikinya untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam kegiatan diskusi kelompok untuk memecahkan masalah dan tugas yang diberikan agar peserta didik aktif dan mampu berkolaborasi dan mampu memunculkan ide-ide yang dimiliki. Yang terakhir, kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Yang pertama, pahami materi yang akan dijelaskan. Kedua, menentukan tujuan pembelajaran, keterampilan atau skill apa yang ingin dicapai dari materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, mengetahui karakteristik peserta didik. Yang keempat, memikirkan alternatif metode pembelajaran lain untuk bisa mengakomodir kebutuhan seluruh peserta didik. Yang kelima, dalam satu kali pertemuan, terapkan beberapa metode pembelajaran. Pendidik dapat mengkombinasikan beberapa metode sekaligus. Dan yang keenam, perhatikan respon peserta didik. Peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Yang pertama, menghubungkan bahan pembelajaran yang diberikan dengan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, sehingga nantinya peserta didik lebih paham dengan materi yang dipelajarinya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan yang belajar dan kondusif. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks perbedaan individual peserta didik. Apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Yang pertama, kurangnya stimulasi atau rangsangan dari lingkungan sekitar. Misalnya, pada seorang anak yang berbakat namun lingkungannya tidak mendukung, maka penggalian dan pengembangan potensi peserta didik jadi terhambat. Yang kedua, pola asuh dan kasih sayang dari orang tua. Anak yang mendapatkan pengasuhan otoriter yang bercirikan semua yang diatur oleh orang tua, anak tersebut akan menjadi anak yang selalu bergantung pada orang lain dan kurang berani untuk berpendapat, serta tidak mampu mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, motivasi dalam mempelajari sesuatu. Dorongan yang bersifat membangun daya pikir dan daya cipta anak akan membuat peserta didik termotivasi dan berimajinasi
untuk melakukan hal yang lebih baik. Selanjutnya yaitu lembar kerja O. Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Yang pertama, ketika siswa sudah menyukai materi yang disampaikan, sehingga siswa cepat tanggap akan pembelajaran yang diajarkan. Yang kedua, peserta didik menyukai figur guru yang mengajari materi, seperti guru yang humoris dan yang lain-lain. Yang ketiga, metode pembelajaran kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, lingkungan aman, nyaman, sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Yang pertama, memfokuskan materi sehingga pemahaman peserta didik itu sama. Kedua, guru harus mampu menyederhanakan bahasa yang digunakan ketika menjelaskan materi pembelajaran. Yang ketiga, pembicaraan dalam pembelajaran tidak terlalu cepat sehingga dapat memberikan waktu yang cukup kepada anak untuk menguasainya. Dan selanjutnya, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Yang pertama, seorang guru harus dapat membuat perencanaan pembelajaran itu dapat dalam bentuk modul seperti di kurikulum Merdeka yang sudah guru kuasai. Dengan adanya perencanaan, guru sudah memiliki desain pengajaran apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran di kelas nantinya. Dan yang kedua, persiapkan kondisi ruang kelas yang nyaman. Lingkungan yang kondusif dapat menciptakan ekosistem belajar yang diharapkan. Ketiga, buatlah kesepakatan peraturan dengan siswa agar siswa disiplin dalam belajar. Dan terakhir, pengadaan ice breaking atau pendahuluan agar siswa tidak langsung bosan ataupun suasana menjadi kaku dan tegang, sehingga pembelajaran dapat relatif menyenangkan. Guru harus kreatif dalam merancang agar kelas dapat cair dan siswa tidak cepat merasa bosan.